Cahaya itu bagus. Tanamkan dalam dirimu, jangan jadi beban keluarga. Terima kasih Mas Jati untuk kesempatan yang luar biasa. Saya harus sampaikan ini. Halo Kabupaten Banjarnegara, ini saya harus menyampaikan ini untuk para pemangku kebijakan bahwa kami juga berupaya untuk mengurangi pengangguran terbuka. Ini satu catatan kunci, mengurangi pengangguran terbuka. Jadi kalau di setiap tahun, misalnya di tahun ini kami harus mengeluarkan atau meluluskan 358 siswa, maka di situ bisa dipertanyakan ada berapa siswa kami yang nggak melanjutkan. Taruhlah kalau di tempat kami dari hasil pendataan tim bimbingan konseling itu di setiap tahun memang meningkat, tetapi bukan berarti tidak ada persoalan Mas Jati. Maka dari 358 ini ada kemungkinan mungkin yang berdasarkan data kemarin yang melanjutkan di angka 200, maka 158 anak saya mau dibawa kemana? Maka dari latar belakang ini kami menginisiasi namanya program double track. Ini memang belum familiar di Banjarnegara, apalagi karena saya mengadopsi ilmu ini dari Jawa Timur. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, di Jawa Timur program double track ini sudah dibantu oleh pemerintah di tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten. Nah, sementara kami berjuang sendiri. Artinya di tengah keterbatasan yang di sekolah miliki, bagaimana kami bisa menjadikan program double track ini menjadi bekal keterampilan mereka. Jadi sederhananya program double track ini adalah salah satu program di mana memberikan bekal keterampilan, itu kata kuncinya. Karena kan yang kita tahu teman-teman atau anak-anak di SMA itu kan mereka bukan mendapatkan keahlian secara langsung seperti teman-teman SMK. Jadi karena memang di SMA itu kan niatnya mereka akan menjadi anak-anak yang disiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi ini kan tidak bisa karena kemampuan ekonomi setiap anak-anak kami juga berbeda. Maka sebenarnya program double track ini menurut saya tidak hanya untuk menyikapi anak-anak yang nggak kuliah. Sebenarnya anak-anak yang kuliah juga malah justru luar biasa. Mereka punya bekal entrepreneur saatnya nanti mereka mungkin kuliah sambil bekerja. Nah, sementara ini kami baru berjalan 2 tahun Mas Jati. Di tahun pertama karena kami masih pola persiapan mungkin belum maksimal, tapi sekarang di tahun kedua itu kami berusaha maksimal. Jadi kerjasama dengan semua pihak dengan 4 pilihan program Mas Jati. Ada beauty class, bagaimana supaya anak-anak kami mampu menjadi MUA profesional gitu kan. Itu kan lumayan pada saatnya nanti mereka mungkin merias satu wajah, satu untuk wisuda itu di angka 50-100 kan luar biasa. Kemudian yang kedua di cooking class, supaya anak-anak kami itu punya keterampilan bagaimana sih mengolah roti manis yang bisa dijual. Kemudian ada yang ketiga adalah terkait dengan Japan Training Center. Karena kami ada bahasa Jepang, maka kenapa saya perlu ada namanya Jepang Training Center ini, di mana nanti kami kerjasama dengan salah satu LPK yang memberikan pemahaman bahwa bisa jadi mereka mau bekerja di Jepang, maka disitulah nanti mereka jalannya melalui LPK tersebut. Tetapi tentu bahasanya, karena mau tidak mau mereka juga harus memahami bahasa Jepang, dan itu kan kebetulan di tempat kami satu-satunya sekolah yang ada jurusan bahasa Jepangnya gitu. Kemudian yang keempat itu terkait dengan jurusan terkait dengan digital marketing. Nah, digital marketing ini berharap anak-anak yang punya keterampilan atau kemampuan di bidang pembuatan website dan sebagainya itu yang nanti akan membantu teman-teman yang tadi di cooking class, di beauty class itu membuat membantu untuk marketingnya. Tapi mereka juga dibekali keterampilan membuat sablon, kemudian mug gitu. Jadi itu luar biasa. Nah, itu konsepnya ekstrakurikuler atau kelas khusus atau gimana? Oke, jadi untuk yang khusus kelas 12 kami masuknya di ekstra.
Jadi di setiap hari Sabtu, jadi khusus hari Sabtu, khusus kelas 12 itu karena kami kan KBM-nya dari Senin sampai Jumat. Jadi khusus yang kelas 12 ini kami bekali 4 keterampilan ini. Jadi kami harus memiliki istilahnya mentor-mentor yang luar biasa, dan kebetulan teman-teman kami setelah kami ajak diskusi ada yang punya kemampuan di bidang cooking class, beauty class, digital marketing, sama Japan Training Center gitu Mas Jati. Oke, ini kan itu kan sebenarnya bukan tanggung jawab SMA ya? Iya. Makanya terus jadi double track itu. Memang sebelumnya ada cerita khusus apa gimana hingga terbersit keinginan untuk double track ini? Terima kasih Mas Jati. Jadi awalnya dari sekolah sebelah dulu sebelum saya di SMA Batur. Kebetulan saya mengelola di satu sekolah di mana, bayangkan Mas Jati, sekolah di negeri atas awan itu dengan tingkat melanjutkan yang sangat rendah. Saya kemudian belajar bagaimana caranya supaya anak-anak kami itu tetap punya bekal keterampilan. Maka disitulah ada double track. Saya belajar tidak langsung ke Jawa Timur, tetapi melalui beberapa informasi saya pelajari, kemudian saya sesuaikan dengan kemampuan kami waktu itu. Kemudian saya bawalah double track ini di SMA Projok Lampau, dan luar biasanya teman-teman itu senang. Jadi inisiasi ini mereka sambut dengan baik. Nah, bedanya kalau di SMA Projok Lampau ini kami buat juga BKK, Bursa Kerja Khusus. Ini juga ada cerita lucu, Mas. Saya dimarahi kepala sekolah SMK. Bahasanya kenapa melu-melu gitu kan. Tapi saya hanya menyampaikan bahwa ini penting bagi kami, bahwa pemberian bekal keterampilan atau ini adalah bagian juga tanggung jawab sekolah. Dan tentunya tadi betul kata Mas Jati, bukan hanya tanggung jawab sekolah saja, tetapi mestinya di dalamnya ada tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab masyarakat. Jadi berharapnya sih begini Mas Jati, pemerintah Banjarnegara kan bisa jadi baru baru tahu ada salah satu program di sekolah negeri. Bahkan sebenarnya kan kalau saya sampaikan ke teman-teman, bahasanya saya berusaha menjadi ke teman-teman kepala sekolah yang lain, ayolah kasihan anak-anak yang mungkin barangkali nggak punya kesempatan kuliah, maka mungkin kalau di setiap sekolah ada double track kan luar biasa. Maksud saya kalau kami berjuang bersama-sama, perhatian pemerintah kan lebih lah. Kalau saya berjuang sendiri mungkin hanya dipandang sebelah mata, tapi bagi saya pribadi, sepanjang program itu memiliki sebuah kebermanfaatan yang luar biasa bagi pribadi yang bersangkutan maupun bagi sekolah, ya saya coba. Nah, ini memang barangkali bisa mumpung di Gema gagasan ini bisa jadi pemerintah Kabupaten Banjarnegara nanti mungkin bisa membantu kami punya bahasanya calon tenaga kerjanya. Mungkin di pemerintah ada pada saatnya nanti mungkin ada satu kebijakan tertentu yang bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak kami yang sudah bahasanya mungkin belum maksimal, tetapi paling tidak sudah menjadi persiapan untuk menjadi tenaga kerja profesional. Kemudian berharap juga melalui pemerintah provinsi juga bisa didengar, karena ini juga membantu tadi bagaimana kami di sekolah SMA itu mengurangi pengangguran terbuka. Dan satu lagi sebenarnya ini berharap ini kebetulan kan bulan November Mas Jati, di Hari Guru gitu ya, berharap salah satu tujuan utamanya untuk anak-anak kami adalah bagaimana menjadikan anak-anak kami generasi yang, kalau bahasa saya, yang kalau sering saya sampaikan ke anak-anak, jangan jadi beban keluarga. Jadi biasanya mereka berharapnya ya mau bergerak, menggerakkan diri menjadi tadi generasi yang tidak menjadi beban. Itu kan penting. Jadi kalau kami pahamkan ke anak-anak, terutama saya ke anak-anak kelas 12, Mas Mbak gitu, atau kalau bahasa saya ke anak-anak Cahaya itu Cah Bagus, tanamkan dalam dirimu, jangan jadi beban keluarga. Saya yakin dengan dengan semangat ini anak-anak saya jadi berpikir, kalau sekarang mereka lulus SMA menjadi generasi rebahan, menjadi generasi yang hanya tahunya bangun tidur, makan, tidur lagi, main HP, itu
mau jadi generasi seperti apa anak-anak kami. Maka kalau dibangkitkan semangat menjadi generasi yang bukan generasi beban keluarga, saya yakin akan ada inisiatif, akan ada satu semangat gerakan bahwa saya harus bergerak, saya harus bagaimana menjadi anak-anak yang ya secara umumnya ya bisa menjadi anak-anak yang berharga, menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua, menjadi anak-anak kebanggaan sekolah, menjadi kebanggaan masyarakat, berguna. Nah, ini kata kuncinya. Begitu Mas Jati. Oke, tapi ini Bu ya, SMK kan sekarang di bawah provinsi nih. Iya. Itu secara regulasi atau kebijakan sebenarnya bisa nggak sih kalau kabupaten, pemerintah kabupaten untuk melakukan intervensi berkolaborasi gitu, mungkin dari sektor amannya gitu untuk bisa muncul gitu di SMA gitu. Ya, sebenarnya menurut saya betul regulasi di kabupaten itu kan untuk pendidikan teman-teman di SMP, SD, TK PAUD ya. Kalau di provinsi itu kami SMA, SMK. Tetapi ingat Mas Jati, kami itu kan secara geografis ada di Kabupaten Banjarnegara, maka berharapnya ya tetap ada kolaborasi. Kebetulan kemarin saya juga sudah ketemu dengan salah satu ketua komisi 4 kalau nggak salah yang bidang pendidikan. Saya lontarkan ini, ayolah apa yang bisa kontribusi untuk komisi pendidikan komisi D di bidang pendidikan untuk kami di sekolah gitu. Artinya ini kalau bicara tentang tanggung jawab pemerintah itu tadi kan bukan hanya sekedar terkotakan kami masuk provinsi, SMP, SD, STK menjadi tanggung jawab kabupaten. Jadi sepanjang kami menjadi warga Banjarnegara, ya bagaimana caranya kami akan memberikan yang terbaik untuk Banjarnegara. Kan ada satu istilahnya ya, Banjarnegara ini kalau ditinggali katanya nggak nyugihi, kalau ditinggal nggak ngerti. Tapi mungkin itu betul juga. Nah ini bagaimana caranya supaya anak-anak saya itu betah tinggal di Banjar, tapi mereka nyugihi itu loh. Ini kan juga bisa menjadi sesuatu untuk mereka menjadi. Kami juga di SMA juga tak kalah penting membentuk mereka untuk menyiapkan diri menjadi manusia yang nantinya bisa menjadi be yourself lah ya, biar mereka menjadi sesuai dengan dirinya sendiri. Nggak cuma mengajari yang mendidik anak-anak untuk ada opsi untuk kewirausahaan, untuk bisa menjadi entrepreneur. Itu sudah jalan, sudah ada produknya, atau sekedar teori-teori aja, terus sudah praktek sampai barangkali sampai ke marketingnya itu sudah dilakukan atau belum? Oke, terima kasih Mas Jati. Jadi ini di tempat kami, karena ini kan masih proses untuk istilahnya jenjang yang terbaik ya. Jadi kalau sementara di tempat kami itu memang masih kepada teori, tapi juga praktek. Jadi kegiatan kami itu ada teori, praktek, dan ada asesmennya. Tapi sementara ini memang belum pada tahapan anak memiliki produk tertentu yang kemudian dijual, belum sampai tahap itu. Tapi mereka baru membuat, misalnya yang cooking class baru membuat roti manis, masih belum kami lanjutkan misalnya untuk tahapan ke pemasaran, dan mereka ke tahapan misalnya memiliki toko atau memiliki ini belum. Tapi terima kasih pertanyaan Mas Jati ini menjadi inspirasi, karena kami harus terus membenahi. Jadi ini kan menjadi pertanyaan pemantik yang nanti ini dari pertanyaan Mas Jati ini kan menjadi pemantik bagi kami untuk memberikan tambahan ini tadi, masukan gitu kan. Berarti anak bukan hanya sekedar nantinya teori, praktek sudah, tapi memang harus berkelanjutan. Itu kata kuncinya, terima kasih, berkelanjutan, di mana harapan saya itu tadi setelah dari sekolah ada dari pemerintah yang bahasa saya misalnya di UMKM misalnya, atau di mana yang bisa merangkul anak-anak kami yang sudah memiliki keterampilan membuat roti manis itu misalnya, nanti
masuk dalam sebuah komunitas. Nah ini tapi terima kasih ini, jadi nanti saya harus bersama teman-teman lebih kerja keras lagi bagaimana nanti kami dalam hal ini mungkin komunitas di UMKM ini yang harus kami tembusi supaya produk-produk anak-anak yang bisa jadi mereka bikin di rumah, karena di sekolah tidak bisa secara maksimal Mas Jati. Kami belum memiliki satu unit produksi yang khusus misalnya di cooking class, karena kami sekali lagi bukan sekolah yang khusus misalnya di tata boga. Beda dengan sekolah-sekolah yang SMK yang khusus tata boga kan perlengkapan, peralatan sudah luar biasa. Jadi kami baru menginisiasi dalam hal tadi ada ilmu secara teori, praktek di sekolah, tapi memang belum sampai pada tahapan produk untuk marketing. Nah ini kan tadi pertanyaan Mas Jati membuat saya secara pribadi, oh iya ya, masukan berarti nanti bagaimana kami sekolah harus mengajak atau teman-teman UMKM biar kami dirangkul, biar anak-anak kami itu nanti ada semacam tempat untuk tadi belajar lebih di entrepreneurnya, bukan hanya sekedar di sekolah tetapi lebih luas lagi biar jangkauan marketingnya juga luas, link dengan teman-teman atau ini juga lebih banyak. Itu kan pentingnya di situ. Kalau kita hanya memproduksi kemudian mau dijual nggak tahu marketnya kemana, ini juga kan jadi persoalan lagi. Jadi ini terima kasih Mas Jati, mudah-mudahan ini di tahun ketiga kami melaksanakan di double track ini akan menjadi lebih sempurna lagi. Sebenarnya kami ada punya ruang promosi, tapi itu kan hanya terbatas. Artinya promosi kami itu hanya terbatas di web sekolah. Kalau mungkin lewat UMKM kan teman-teman atau anak-anak saya kan ketemu dengan pelaku usaha, ini kan luar biasa. Mungkin misalnya ada pameran di mana, ada kegiatan di mana, jadi tambah pengetahuan, luas pergaulannya atau linknya, sehingga saya yakin akan menjadi semakin luar biasa. Sorry, gambarannya kayak gini Bu, anak-anak dikasih teori, praktek, mungkin batas ketertarikan dulu, terus kemudian karena tugas, maksudnya kan jadi ke situ. Tapi begitu, oh ternyata itu ada jadi duit nih. Nah, itu jadi salah satu motivasi juga. Di samping karena memang tugas utamanya kan memang untuk belajar. Tapi minimal setelah memiliki pengetahuan itu dan memiliki motivasi itu, jadi mereka nggak sekedar sebagai produsen, tapi juga ke manajerialnya. Jadi mereka bisa mengajarkan tetangganya, misalkan dia yang manage, tetangganya yang produksi, terus mungkin di sekolah itu ruang promosi itu dimaksimalkan lagi menjadi kayak kantin sekolah di sebalik gitu. Ini jadi terima kasih, nambah satu pemantik lagi untuk kami. Sekolah memang harus punya semacam satu tempat menjajakan atau promosi produk anak-anak ya. Jadi kalau kemarin Mas Jati ke sekolah kami itu kan ada beberapa produk batik, tas, sepatu dan banyak gaun juga dan sebagainya. Itu adalah bagian dari teman-teman di kewirausahaan dan itu adalah hasil karya anak-anak juga. Jadi ruang pamer, nah ini terima kasih. Jadi ruang pamer dalam hal ini untuk menampilkan produk-produk anak-anak mestinya memang di sekolah disediakan. Cuma karena tadi kayak kami baru di tahapan cooking class-nya adalah di roti manis dengan keterbatasan istilahnya kalau makanan kan ada durasi waktunya ya, itu mungkin berbeda dengan yang di digital marketing yang kemarin sudah membuat kaos, sudah membuat mug, itu kan bisa kami tampilkan menjadi satu produk unggulan untuk sekolah juga. Nah, kembali ke betul, kalau anak-anak sudah berpikir bahwa ilmu yang mereka dapatkan dalam tanda kutip sama dengan duit, nah itu kan motivasinya akan lebih lagi. Jadi saya juga berharap nanti ada keterlibatan pemerintah
Saya tidak tahu apakah nanti dengan dinas-dinas tertentu bahasa saya, ayo Pak kami dibantu gitu kan. Jadi paling tidak anak-anak kami yang masih perlu dibina, dibimbing itu akan semakin mendapatkan dukungan yang luar biasa gitu Mas Jati. Harusnya sih habis nonton ini dari sawer-sawer ke Buvia ini biasanya suka Mas Jati yang itu kemarin minta kontaknya dong. Begitu harapannya begitu. Karena channel ini dipantau oleh beberapa instansi, misalnya Kominfo, terus kemudian dari Indako, Dinas Sosial, macam-macam, termasuk dari kebencanaan BPBD juga ikut mantau ini karena yang kita munculkan di sini suka aneh-aneh walaupun sifatnya produktif semua gitu. Ini jelang Hari Guru 25 November sih. Terima kasih untuk para guru-guru kami. Semoga tetap menjadi seorang pendidik, tidak hanya seorang pengajar. Iya betul, sepakat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jati. Selamat berhutang 2024 untuk Bapak Ibu guru dimanapun berada. Terima kasih.